Pulau Gebang adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Kelurahan Pulau Gebang memiliki luas wilayah sebesar 6,92 km persegi dengan total jumlah penduduk mencapai 105.649 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan kuliah kerja nyata sebagai bentuk implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Tim KKN kami berjumlah 5 orang yang terdiri dari berbagai macam jurusan. Ada saya, Audrey Kasafitri dari jurusan Ekonomi Islam, Niken Terutami dari jurusan Ekonomi Islam, Adinda Zahra Salsabila dari Fakultas Psikologi, Alisa Nadia Niode dari Teknik Kimia, dan Teguh Muhammad Rafi dari Fakultas Hukum. Dikarenakan kasus COVID-19 yang masih tinggi, saat ini Universitas Diponegoro masih menerapkan pelaksanaan KKN dari tempat asal mahasiswa masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk melaksanakan KKN di Kelurahan Pulau Gebang. Pulau Gebang merupakan kelurahan yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan di Kota Jakarta Timur. Dengan beberapa gedung kepemerintahan penting seperti Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Pengadilan Militer Tinggi II, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Sebagai salah satu kawasan padat penduduk, Pulau Gebang masih memiliki permasalahan wilayah dalam beberapa aspek, salah satunya dalam aspek kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan petugas Puskesmas Kelurahan Pulau Gebang, kasus DBD di Kelurahan Pulau Gebang masih cukup tinggi. Jika hal ini dibiarkan, maka akan berdampak serius baik di bidang sosial maupun ekonomi. Setelah melakukan wawancara dengan petugas Puskesmas Kelurahan Pulau Gebang, kami memutuskan untuk survei langsung terkait dengan permasalahan DBD dengan mengikuti program Gerabak Jentik yang diselenggarakan oleh para kader Jumantik di RW 4 Kelurahan Pulau Gebang. Pada saat survei, kami mendapati 2 kasus DBD di RW 4. Berangkat dari hasil survei tersebut, kami berinisiatif untuk melaksanakan program multidisiplin berupa pemberian tanaman anti nyamuk sebagai upaya pencegahan DBD secara mandiri di RW 4. Untuk mendapatkan tanaman anti nyamuk, kami mengajukan surat permohonan ke Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan atau Sudin KPKP di Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Setelah mendapatkan persetujuan, kami berangkat ke Kebun Toga Muncul yang berada di Cipayung, Jakarta Timur, untuk mengambil 3 jenis tanaman anti nyamuk, yakni lavender, zodia, dan serai, dengan jumlah masing-masing sebanyak 25 buah. Kami juga menyiapkan leaflet yang berisi edukasi seputar DBD, pencegahan DBD, serta perawatan tanaman anti nyamuk yang akan dibagikan kepada warga nantinya. Pada tanggal 13 Juli 2022, kami melaksanakan program multidisiplin kami, yaitu pemberian tanaman anti nyamuk. Pertama-tama, kami memberikan sejumlah tanaman anti nyamuk kepada Bapak RW 04 sebagai penyerahan secara simbolis yang disertai dengan penanaman tanaman anti nyamuk di Taman Kampung Tangguh RW 04. Selanjutnya, kami berkolaborasi dengan kader Jumantik RW 04 untuk membagikan tanaman dan memberikan edukasi kepada sejumlah warga di RT 08 RW 04 Kelurahan Pulau Gebang.
Begitu acara selesai, kami berkumpul untuk melakukan evaluasi keberjalanan program multidisiplin 1. Dari adanya program ini, kami berharap kesadaran masyarakat untuk mencegah DBD meningkat dan juga jumlah kasus DBD di Kelurahan Pulau Gebang, khususnya di RW 04, dapat menurun. Isu mengenai literasi digital hingga saat ini masih hangat dibicarakan. Dilansir dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Indonesia mengalami sebanyak 700 juta serangan siber hingga pertengahan tahun 2022. Sementara itu, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo melakukan survei yang menghasilkan data bahwa sebanyak 60% dari jumlah pengguna internet di Indonesia itu terpapar hoax. Kata data Insight Center atau KIC menyebutkan indeks literasi digital masyarakat di Indonesia saat ini berada pada angka 3,49 dari rentang skor 0 hingga 5. Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi digital pada masyarakat, kami berinisiatif untuk melakukan sosialisasi literasi digital sebagai program multidisiplin kedua kami. Untuk melaksanakan program, kami berencana menggunakan Aula Kelurahan Pulau Gebang dan menargetkan ibu-ibu PKK di Kelurahan Pulau Gebang sebagai sasaran dari program kami. Sebelum acara dilaksanakan, kami terlebih dahulu mengurus surat izin peminjaman aula ke Sekretariat Kelurahan Pulau Gebang dan juga berkoordinasi dengan ibu-ibu PKK Kelurahan Pulau Gebang, khususnya Pokja 2 yang menaungi ranah pendidikan dan literasi. Setelah mendapatkan perizinan dan berkoordinasi bersama, kami menyiapkan undangan pelaksanaan program, lalu belanja kebutuhan konsumsi acara, dan juga menyiapkan output program berupa spanduk dan juga leaflet. Pada 2 Agustus 2022, acara sosialisasi literasi digital berlangsung. Acara diawali dengan sambutan oleh Sekretaris Kelurahan dan perwakilan PKK Pokja 2 Kelurahan Pulau Gebang. Dilanjutkan dengan pemaparan materi seputar perlindungan data diri, keamanan daring, kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, dan etika informasi. Acara berlangsung dengan lancar, diiringi antusiasme tinggi dari peserta lewat beberapa pertanyaan yang diajukan. Kegiatan monodisiplin kami masing-masing pada dasarnya dilakukan di 2 tempat, yaitu SMN 103 Jakarta dan RW 11 Kelurahan Pulau Gebang. Program penyuluhan akad-akad muamalah dan implementasinya dalam transaksi jual beli kontemporer berdasarkan SDGs Poin 4, Quality Education. Program ini meliputi kegiatan penyuluhan seputar akad-akad muamalah dan implementasinya dalam transaksi jual beli kontemporer yang saat ini sering dilakukan oleh remaja. Sasaran utama dari program ini adalah siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 12 IPS SMAN 103 Jakarta. Program edukasi pay later dan hukum penggunaannya dalam pandangan ekonomi Islam sebagai upaya peningkatan literasi keuangan syariah berdasarkan SDGs Poin 4, Quality Education. Program ini meliputi kegiatan edukasi pay later dan hukum penggunaannya dalam pandangan ekonomi Islam sebagai upaya peningkatan literasi keuangan syariah.
Sasaran utama dari program ini adalah siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 12 IPS SMAN 103 Jakarta. Program psikoedukasi mengenai bagaimana cara coping stres yang adaptif pada siswa kelas 12 berdasarkan SDGs nomor 3, Good Health and Wellbeing. Program ini berisi psikoedukasi bagaimana cara menangani stres dengan menggunakan metode coping yang adaptif. Sasaran utama program ini adalah siswa kelas 12 IPA SMA 103 Jakarta. Program psikoedukasi mengenali potensi diri pada siswa kelas 12 berdasarkan SDGs 4, Quality Education. Program ini meliputi kegiatan psikoedukasi bagaimana cara mengenal potensi diri untuk menunjang siswa dalam memilih jenjang karir. Sasaran utama program ini adalah siswa kelas 12 IPA SMAN 103 Jakarta. Program sosialisasi pengelolaan sampah di bank sampah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan SDGs nomor 8, Decent Work and Economic Growth. Program ini berisi edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan sampah sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi yang bisa ditabung dan menghasilkan uang apabila dikelola dengan baik melalui bank sampah. Sasaran utama program ini adalah siswa-siswi kelas 12 IPA SMA Negeri 103 Jakarta. Program sosialisasi pentingnya belajar kewirausahaan sejak dini pada remaja dalam upaya menumbuhkan jiwa yang kreatif dan inovatif berdasarkan SDGs nomor 4, Quality Education. Program ini berisi edukasi mengenai pengertian, tujuan, dan konsep kewirausahaan, ciri-ciri dan karakteristik wirausaha, serta alasan mengapa belajar kewirausahaan sejak dini itu penting. Dengan adanya program ini, diharapkan para remaja tumbuh menjadi individu yang kreatif dan inovatif. Sasaran utama program ini adalah siswa-siswi kelas 12 IPS SMA Negeri 103 Jakarta. Pembuatan sabun organik berbahan baku kopi sebagai sabun untuk kesehatan kulit berdasarkan SDGs nomor 12, Responsible Consumption and Production. Program ini dibuat untuk mengkaji dan mempelajari lebih lanjut mengenai kopi dan manfaatnya yang sangat banyak untuk kesehatan, terkhusus untuk menjaga kesehatan kulit. Lalu, program ini juga dibuat untuk melatih kreativitas siswa untuk mengolah bahan baku kopi menjadi produk lain serta mengajarkan siswa untuk lebih bijak dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini ampas kopi yang bisa dijadikan bahan baku pembuatan sabun organik. Sasaran utama program ini adalah siswa-siswi anggota KIR atau Kelompok Ilmiah Remaja SMAN 103 Jakarta. Program edukasi tentang penumbuhan kesadaran calon mahasiswa terhadap rancangan KUHP baru sesuai dengan SDGs Poin 4, Quality Education. Program ini meliputi kegiatan pengembangan kesadaran bagi siswa kelas 12 yang juga menjadi calon mahasiswa baru di masa yang akan datang. Sasaran utama program ini adalah siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 12 SMAN 103 Jakarta. Program pembuatan obat spray anti nyamuk dari ekstrak daun serai sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit DBD berdasarkan SDGs nomor 3, Good Health and Wellbeing. Program ini dibuat karena maraknya penyakit DBD yang menyerang warga di Kelurahan Pulau Gebang. Hal ini membuat mahasiswa tergerak untuk memberikan solusi berkelanjutan untuk pencegahan juga penanggulangan penyakit ini. Sasaran utama program ini adalah warga sekitar RW 011 Pulau Gebang. Program sosialisasi edukasi tentang perlindungan hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sesuai dengan SDGs Poin 16, Peace and Justice, Strong Institutions. Program ini meliputi kegiatan pengembangan kesadaran bagi orang tua untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya di lingkungan sekitar. Target program ini adalah orang tua di kawasan RW 011 Pulau Gebang. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai adanya KKN dari Universitas Diponegoro ini? Ya, Ibu selaku guru BK di SMA Negeri 103
berharap ya dengan adanya kalian nih kakak-kakak dari Universitas Diponegoro ya, diharapkan adik-adik di 103 ini bisa tahu ya sebenarnya jurusan itu tuh mendalaminya ilmu apa aja. Nah, kedepannya dia bisa memilih sesuai dengan yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Karena kalian sudah mengadakan tanya jawab kan ya sama mereka, diharapkan mereka sudah mempunyai gambaran, oh psikologi seperti ini, teknik kimia seperti ini, dan materi-materi yang disampaikan diharapkan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, saya mau bertanya sedikit, apa tanggapan Ibu dan pesan serta kesan terhadap mahasiswa KKN di SMA 103 Jakarta ini? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada adik-adik semuanya, alumni kami dan juga teman-temannya yang sudah memberikan sebuah ini baru ya, menambah wawasan anak-anak kami. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kami pada umumnya dan khususnya untuk anak-anak kami supaya ke depan anak-anak kami bisa menjadi lebih baik lagi. Kami menyampaikan terima kasih, sukses untuk kalian, semangat untuk kalian, mudah-mudahan kalian bisa segera menyelesaikan pendidikan dan bisa segera berkarya atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semangat ya. Tempoh hari telah kami diberikan tanaman atau tumbuh-tumbuhan anti nyamuk, dan untuk ikannya itu ditanam ini di Taman Kampung Tangguh RW 04. Itu kebanggaan bagi kami RW 04 dapat kesempatan untuk menempatkan KKN-nya di RW 04 ini. Pada adik sekalian, mudah-mudahan kami doakan semoga lancar, sehat walafiat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah kegiatan KKN kami selama 45 hari di Kelurahan Pulau Gebang ini. Harapan kami, semoga semua kegiatan yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadikan Kelurahan Pulau Gebang menjadi lebih baik lagi. Dengan ini kami menutup segala rangkaian kegiatan KKN kami di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!